Halo teman-teman santuy, kita balik lagi ke bagian terakhir atau bagian ke-8 yang akan menamatkan rekap cerita dari Misterius Condor Heroes. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, Mei Chaofeng dan Chen Xuanfeng mengucapkan perpisahannya pada saudara-saudara seperguruannya dan Feng Heng. Sementara Huang Yaose hanya menyaksikan dari kejauhan murid yang sebenarnya sangat diperhatikannya itu. Sementara itu, Chow Putong yang merasa dibodohi oleh kakak seperguruannya karena telah diberikan kitab 9 palsu terus-menerus mengeluh. Ouyang Feng yang masih berambisi untuk mendapatkan kitab 9 bulan akhirnya berhasil menemukan Chow Putong dan mengetahui fakta bahwa Chow Putong telah diperdaya oleh Feng Heng. Kemudian Ouyang Feng segera menuju ke Pulau Persik dan menyerang 4 murid Huang Yaose. Ia menawan Lu Chengfeng hingga ketiga murid lain berniat memberikan kitab 9 bulan kepada Ouyang Feng. Huang Yaose tiba tepat waktu untuk menyindir kedatangan Ouyang Feng. Keduanya lalu beradu tenaga dalam melalui alat musik khas masing-masing. Dentingan kecapi racun barat beriring-iringan dengan tiupan seruling sesat timur membuat dirinya terluka dalam. Yang tidak dia ketahui adalah Huang Yaose juga memuntahkan darah setelah Ouyang Feng beranjak dari sana. Sepulangnya Ouyang Feng dari Pulau Persik, ia yang berambisi tinggi menjadi frustasi karena merasa kalah dari Tuan Cixing maupun Wang Chongyang maupun Huang Yaose. Ouyang Ke yang muncul di sana lalu membesarkan hati pamannya tersebut dan membuat ambisi dalam diri Ouyang Feng membara kembali. Sebenarnya Ouyang Feng tidak mengetahui bahwa ketika dia mencapai tingkatan ke-7 Hamakung dalam peraduan tapak sebelumnya dengan Wang Chongyang, pendeta tua itu sempat terhuyung-huyung setelah dirinya meninggalkan Juanzhen. Begitu pula dengan Ouyang Feng yang tidak mengetahui kalau Huang Yaose juga mengalami luka dalam. Ouyang Feng lalu kembali menjalankan rencananya. Ia mencari Chen Xuanfeng lalu meracuni Mei Chaofeng dengan racun mayat es. Ia meminta Chen Xuanfeng agar kembali ke Pulau Persik mengambil kitab 9 bulan dengan imbalan penawar bagi istrinya. Akibat dari efek racun Ouyang Feng, wajah Mei Chaofeng menjadi pucat pasi, kukunya mulai menghitam seperti mayat. Tak tahan melihat penderitaan istrinya, Chen Xuanfeng kembali ke Pulau Persik. Kedatangannya telah ditunggu semua saudara yang mengetahui niat Chen Xuanfeng yang hendak mengambil kitab 9 bulan. Chen Xuanfeng menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan hal ini dikarenakan Ouyang Feng telah meracuni istrinya dan dia membutuhkan penawar. Keempat saudaranya berhasil membuat Chen Xuanfeng terdesak di saat genting Mei Chaofeng menyusul suaminya sembari berlutut. Mereka berkata akan mati bersama. Menyaksikan pemandangan memilukan itu, Feng Mohong bersimpati lalu menyerahkan kitab 9 bulan pada suami istri tersebut, kemudian mengusirnya pergi dari sana. Sebelum meninggalkan Pulau Persik, kedua suami istri ini berlutut memohon ampunan tidak dapat membalas budi, malah melanggar kepercayaan Huang Yaose. Tak mau membuat Ouyang Feng mengerti akan isi kitab 9 bulan, Chen Xuanfeng merobek 2 lembar kitab 9 bulan agar Ouyang Feng tidak dapat mempelajari ilmu 9 bulan secara sempurna. Ketika akhirnya totokan tersebut berhasil dibuka, Ouyang Feng mengatakan racun mayat es dalam diri Mei Chaofeng tidaklah dapat disembuhkan selamanya dan ini merupakan pelajaran paling berharga bagi pengkhianat. Mei Chaofeng telah mengkhianati dirinya sebagai guru yang merawatnya dan kini Mei Chaofeng mengkhianati Huang Yaose pula. Tidak akan ada tempat bagi Mei Chaofeng. Di Pulau Persik, Huang Yaose yang sangat kecewa telah mengangkat murid lalu memberikan kepercayaan kepada 4 muridnya, membalikan wajah dan membuat keempat muridnya ini mengucapkan selamat tinggal lalu memutuskan urat kaki mereka sendiri. Mereka melakukan itu untuk membela harga diri mereka yang telah terbuang membela Chen Xuanfeng sambil merangkak keempatnya pamit dan mengatakan pada Feng Heng, selamanya mereka tidak akan menyesal telah membela Chen Xuanfeng, tapi mereka tetap menaruh hormat kepada Huang Yaose.
沈风的事，我们永不会后悔的。师傅，我们走了，你保重。 Ini jelas-jelas salah ya teman-teman santuy sekalian. Serial ini jelas menghancurkan karakter Huang Yaoze yang dijuluki sebagai Tongxi ataupun sesat timur. Dimanapun juga dipenuhi oleh amarah karena Mei Chaofeng mencuri kitab 9 bulan dan pergi bersama Chen Xuanfeng. Maka kepercayaan Huang Yaoze terhadap murid-muridnya itu hilang. Makanya itu semua murid-muridnya Huang Yaoze pada saat itu dipatahkan kakinya oleh Huang Yaoze sendiri. Seperti itulah karakter Huang Yaoze, bukan murid-muridnya ini merasa bersalah karena telah melepaskan Chen Xuanfeng, lalu mereka merasa bersalah mematahkan kakinya sendiri. Nggak seperti itu ya. Ini kesannya jadi mau membuat Huang Yaoze ini terlihat sosok yang baik, tapi justru menghancurkan image Huang Yaoze yang memang tabiatnya itu memang tabiat yang sangat sulit untuk dijabarkan dengan kata baik ataupun buruk. Karakter Huang Yaoze itu tidak seperti itu teman-teman santuy sekalian. Feng Heng yang kecewa mendengar ucapan keempat murid Pulau Persik tersebut mendukung keputusan suaminya. Ia lebih memfokuskan diri pada kehamilannya. Huang Yaoze berniat memberikan nama Huang Zhenxie bila nantinya Feng Heng melahirkan seorang putra, sedangkan Feng Heng memilih nama Huang Rong bila ia melahirkan seorang putri karena ia menyukai bunga furong. Ouyang Feng merasa telah berhasil menguasai kitab 9 bulan mulai menjalankan rencananya. Dia menyerang Chuanxin, dia menghadapi ketujuh pendeta Chuanxin dan Chou Putong, mengeluarkan jurus andalannya Huan Ying Tafa, gelombang suara khayalan yang menghancurkan formasi 7 bintang Chuanchen dan melukai Chou Putong. Setelahnya ia mencari Hong Qikong dan menantangnya bertarung. Hong Qikong berhasil ditundukkannya dalam adu tapak tenaga dalam, tapi Hong Qikong kala itu tidak mengeluarkan 18 tapak penakluk naganya dan memilih kabur dari sana. Mendengar kabar bahwa Hong Qikong telah dikalahkan, Tuan Cixing yang telah berubah menjadi biksu Yiteng yang berniat menjajal jurus nenek moyang yang Tuan Yi, yaitu Liu Mai Shenzhen, pedang 6 hawa nadi, mengundang para biksu kuil naga langit demi mencegah jurus Huan Ying Tafa. Yiteng dibantu oleh para biksu kuil naga langit berusaha keras melatih jurus tersebut. Ouyang Feng lalu tiba dan menantang kesaktian jurus Liu Mai Shenzhen. Pertarungan dengan Yiteng menampilkan gedoran-gedoran keras ilmu selatan karena seluruh teknik jurus andalan ilmu Liu Mai Shenzhen dikerahkan. Dan hal ini mampu membuat Ouyang Feng terluka, tetapi Yiteng juga jatuh tak sadarkan diri. Hong Qikong ternyata kabur menuju Pulau Persik untuk menemui dan memperingati Huang Yaoze. Setelahnya Ouyang Feng menuju Pulau Persik dan menantang Huang Yaoze. Mereka setuju bahwa duel akan dilakukan selama 3 hari. Ouyang Feng sesumbar bahwa ia telah mengalahkan ilmu 18 tapak penakluk naga miliknya Hong Qikong dan Liu Mai Shenzhen-nya Yiteng. Kini dia akan menundukkan teknik ilmu kesatria berguguran dan teknik sentilan maut Huang Yaoze. Di hari penentuan tersebut, kedua pendekar yang berbekal tenaga dalam 9 bulan ini mengadu keahlian. Feng Heng melayani keduanya yang sedang berduel tanpa lelah. Di pertandingan alat musik ini, Huang Yaoze dikalahkan Ouyang Feng. Sementara itu, pada pertarungan pedang, Huang Yaoze berhasil menang karena Ouyang Feng yang memang tidak menggunakan senjata pedang. Feng Heng semakin tertekan dan menangisi kondisi suaminya yang tubuhnya berdarah-darah tersabet tenaga dalam Ouyang Feng. Saat suaminya beristirahat dalam keadaan hamil tua, Feng Heng menuliskan rahasia kitab 9 bulan yang mampu menandingi ilmu Huan Ying Tafa, sehingga Feng Heng jatuh pingsan. Sebelum berangkat bertanding, Feng Heng memberitahukan suaminya bahwa ia akan selalu mencintai suaminya, apapun yang terjadi, menang ataupun kalah. Lalu ia kembali menangis.
我舍不得你。 Di tengah duel terakhir yang terjadi antara Ouyang Feng dan Huang Yaose, Feng Heng merasakan kontraksi sambil menggigit kain. Ia melahirkan seorang putri sembari Huang Yaose mengalahkan Ouyang Feng dengan jurus sentilan mautnya yang mengenai tepat kepala Ouyang Feng dan membuat pria itu seperti kurang waras lalu meninggalkan Pulau Persik. 叔叔是天下第一，叔叔是天下第一。 Sesaat setelah melahirkan seorang putri cantik, Feng Heng jatuh tak sadarkan diri dan sekarat karena kondisinya yang telah sangat lemah. 要是我们以后永远能够过平凡的日子了。 Huang Yaose pergi meninggalkan Feng Heng untuk mengambil kecapi sesuai permintaan istrinya. Tetapi ketika dia kembali, ia menemukan Feng Heng telah terbujur kaku di ranjang, lalu dia menemani jasad istrinya ini hingga malam tiba. Setelah beberapa waktu berlalu, nampak Huang Yaose berkelana sendirian di Pulau Persik sambil menggendong tubuh Huang Rong kecil. Di sebuah gazebo kecil di Pulau Persik, nampak Huang Yaose meniup seruling menenangkan Huang Rong kecil agar terlelap dalam tidur. Kemudian dia menutup wajahnya dan menangisi kepergian Feng Heng. 3 tahun kemudian, nampak Huang Yaose yang mengawetkan jasad Feng Heng di atas ranjang es. Sambil berdoa, dia berkata bahwa Huang Rong tumbuh menjadi bocah kecil yang mewarisi kepintaran dari Feng Heng. Itulah dia rekap dari Misterius Condor Heroes yang bisa dibilang sebagai fanfiction ataupun sebuah spin-off dari cerita-cerita daripada The Grids yang mengangkat Huang Yaose ini menjadi protagonis utamanya. Bisa dibilang image-nya Huang Yaose ini dirusak oleh serial ini. Segitu saja rekap pada kesempatan kali ini. Semoga rekap spin-off dari Misterius Condor Heroes ini bisa menghibur teman-teman santuin sekalian. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Sampai berjumpa lagi di rekap-rekap yang berikutnya. Bye-bye.